Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan materi Memoryless Information. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan-laporan yang sudah kami buat. Nah, sebelumnya di sini kita akan memperkenalkan kelompok 9 terlebih dahulu. Kelompok 9 terdiri dari yang pertama itu ada Bintang Ferinantama dengan NPM 2257051030. Lalu yang kedua ada Cakrawangsa Prabal Kausar dengan NPM 2217051003. Lalu ada saya sendiri yaitu Elsa Dwi Agresti dengan NPM 2217051058. Yang keempat itu ada Erik Sanjaya Sipayung dengan NPM 2217051116. Dan yang kelima ada Maresia Anggel Firdaus dengan NPM 2217051028. Oke, lanjut ke materinya. Oke, baik. Untuk bagian yang pertama, yaitu pendahuluan, akan dijelaskan oleh Erik Sanjaya Sipayung. Kepada Erik, dipersilahkan. Jadi, pada bagian pertama ini, pendahuluan, Memoryless Information, atau kadang disebut sebagai Markov Property, adalah konsep penting dalam teori informasi yang menggambarkan proses stokastik di mana masa depan tidak bergantung pada masa lalu jika keadaan saat ini diketahui. Nah, adapun sini sifat-sifat memoryless information. Yang pertama itu ada independence of past and future. Jadi ini itu salah satu sifat utama dari proses memoryless, yaitu bahwa masa depannya tidak tergantung pada masa lalunya jika keadaan saat ini diketahui. Ini tuh sifat penting sehingga sifat ini tuh seperti sifat tanpa memori. Ini tuh menyatakan kalau probabilitas terjadinya suatu peristiwa di masa depan itu tidak dipengaruhi oleh berapa lama waktu telah berlalu sejak peristiwa terakhir terjadi. Yang kedua itu ada exponential distribution. Jadi proses memoryless seringkali dijelaskan oleh distribusi eksponensial. Distribusi ini menunjukkan bahwa waktu tunggu hingga kejadian berikutnya terjadi tidak tergantung pada waktu yang telah berlalu sejak kejadian terakhir. Lalu sini ada Markov Property. Dalam konteks proses Markov, memoryless mengacu pada properti Markov, asumsi yang lebih kuat yang menyiratkan bahwa sifat-sifat variabel acak yang terkait dengan masa depan hanya bergantung pada informasi yang relevan tentang waktu saat ini, bukan pada informasi dari masa lalu. Oke, terima kasih Erik. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cakrawangsa Prabal Kausar. Kepada Cakrawangsa dipersilahkan. Jadi di sini ada aplikasi memoryless information. Yang pertama itu telekomunikasi. Dalam sistem komunikasi, konsep memoryless digunakan untuk menganalisis kinerja kanal komunikasi, kecepatan transmisi data, dan waktu tunggu hingga pengiriman pesan berikutnya. Lalu yang kedua itu ada teori antrian. Dalam teori antrian, proses memoryless sering digunakan untuk memodelkan waktu antara kedatangan pelanggan dalam sistem antrian atau waktu tunggu dalam antrian tunggu. Oke, baik. Terima kasih kepada Cakrawangsa. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Maresia Anggel Firdaus. Pada Maresia dipersilahkan. Dalam konteks keandalan sistem, memoryless information membantu dalam menganalisis masa hidup perangkat elektronik atau komponen sistem lainnya, di mana waktu kegagalan berikutnya tidak bergantung pada sejarah kegagalan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Oke, penjelasan di sini mengenai Discrete Memoryless Channel atau DMC. Nah, Discrete Memoryless Channel sendiri adalah saluran dengan alfabet masukan yang dinotasikan dengan AX, di mana nilai X merupakan himpunan dari B1, B2 hingga J ke I. Dan alfabet keluaran dinotasikan dengan A, C sama dengan himpunan dari nilai C1, C2 sampai CJ. Pada saat N, saluran memetakan variabel masukan N X ke N ke dalam variabel keluaran Y ke N acak. Nah, secara tidak langsung, DMC ini menyatakan bahwa dia memiliki alfabet masukan yaitu hanya alfabet X dan alfabet keluaran itu hanya alfabet Y, di mana nilai ini tidak bergantung dengan nilai yang sudah lama, sehingga dalam Discrete Memoryless Channel ini dia hanya bergantung kepada nilai-nilai yang baru dimasukkan atau nilai inputan baru dan tidak bergantung pada nilai inputan yang sebelumnya. Oke, mungkin bisa di next. Lalu dalam Discrete Memoryless Channel ini, itu salurannya ditentukan secara unik dengan menentukan probabilitas bersyarat. Nah, rumusnya untuk probabilitas bersyarat ini adalah probabilitas J bersyarat I. Nah, di sini J bersyarat I, sehingga ketika nilai J dimasukkan, maka nilai I dapat diketahui. Nah, di sini peluangnya itu bisa dicari ketika nilai Y sama dengan C ke J, dan nilai X-nya adalah B ke I. Maksudnya, ketika nilai X-nya itu sama dengan B, misal nilai X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya sama dengan 2, misal seperti itu. Jika nilai B-nya berubah, maka nilai C-nya juga akan berubah, atau nilai Y-nya itu akan berubah. Karena di sini, dia merupakan probabilitas bersyarat, sehingga jika syaratnya atau nilai X itu berubah, maka probabilitas yang dikeluarkan oleh Y atau output Y itu juga akan berubah. Lalu di sini apa sih hubungannya dengan memoryless information sebenarnya? Nah, di sini karena saluran dari Discrete Memoryless ini tidak memiliki memori, sehingga probabilitas bersyarat dari urutan output saluran dengan urutan input saluran dapat diuraikan menjadi hasil kali probabilitas marginal bersyarat yang sesuai. Nah, di sini dapat dinotasikan dengan rumus peluang atau PR itu Y bersyarat X. Nah, seperti yang dijelaskan di atas ya, jadi Y ini dapat diketahui nilainya jika X-nya itu diketahui. Atau semisal di sini, untuk nilainya itu Y-nya itu Y ke N, dan nilai X-nya itu X ke I. Nah, probabilitasnya bisa didapat Y ke I jika X ke I. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang Fernantama kepada Bintang dipersilakan. Oke, terima kasih Elsa. Selanjutnya di sini ada binary symmetric channel atau disingkat BSC. Jadi BSC itu merupakan kasus khusus dari DMC atau discrete memory channel di mana input dan output terdiri dari elemen biner 0 dan 1. Di sini ada conditional probability-nya yaitu P01 sama dengan P10 sama dengan P, dan selanjutnya ada P11 sama dengan P00 sama dengan 1 min P. Dan selanjutnya di sini ada gambar diagram probabilitas transisi BSC-nya. Jadi pada gambar ini itu kita memiliki dua keadaan input, yaitu X0 sama dengan 0 dan juga X1 sama dengan 1. Dan output yang memungkinkan juga ada dua, yaitu Y0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 1. Jadi jika kita mengirimkan X0 sama dengan 0, maka output bisa tetap Y0 sama dengan 0 dengan probabilitas 1 min P, atau berubah menjadi Y1 sama dengan 1 dengan probabilitas P. Sebaliknya, jika kita mengirimkan X1 sama dengan 1, maka output bisa tetap Y sama dengan 1 dengan probabilitas 1 min P, atau berubah menjadi Y0 sama dengan 0 dengan probabilitas P.
Di sebelahnya di sini ada kanal simetrik. Jadi kanal ini disebut simetris karena probabilitas kesalahan adalah sama untuk kedua inputnya. Jadi dengan kata lain itu peluang bahwa 0 berubah menjadi 1 sama dengan peluang bahwa 1 berubah menjadi 0 yang masing-masing adalah P. Dan probabilitas bahwa input tetap tidak berubah juga sama untuk keduanya, yaitu 1 min P. Dan yang terakhir di sini ada matriks kanal, yaitu P Y per X. Dan interpretasinya itu 1 min P yang di bagian atas itu mewakili probabilitas input 0 tetap menjadi output 0. Selanjutnya yang P yang di atas itu mewakili probabilitas input 0 berubah menjadi output 1. Yang P bagian bawah mewakili probabilitas input 1 berubah menjadi output 0. Dan yang terakhir 1 min P yang ada di bawah mewakili probabilitas input 1 tetap menjadi output 1. Dan di sini ada kesimpulan. Jadi memoryless information itu adalah konsep penting dalam teori informasi dengan aplikasi luas. Pemahaman yang mendalam tentangnya membantu pengembangan model analisis sistem stokastik, termasuk model diskrit dan binary symmetric. Dengan memanfaatkan konsep ini, peneliti dapat meningkatkan pemahaman tentang proses-proses dalam berbagai lingkungan, dari jaringan komunikasi hingga sistem keandalan. Oke, sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bintang dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjelaskan materinya. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.